Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjak Baryanto dari Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi penilaian tugas besar kedua, mata kuliah Aljabar Linear, saya akan mempresentasikan materi tentang vektor, garis dan bidang pada ruang 3 dimensi, dan ruang Euclidean. Yang pertama di sini ada vektor. Di sini saya memiliki 3 definisi dari vektor. Yang pertama secara geometris. Lalu secara matematika, dan ini adalah secara sederhananya atau secara umumnya, yaitu vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contoh dari arah di sini itu perpindahan. Selanjutnya, kita masuk ke komponen dan notasi. Sembari saya menjelaskan apa itu vektor. Contoh vektornya itu, maksud dari vektor yang tadi itu memiliki nilai dan arah seperti ini. Di sini kita memiliki titik A dan titik B. Dan misalkan sebuah objek, jarak dari titik A ke titik B ini kita misalkan 10 meter. Lalu objek ini berpindah dari titik A ke titik B di jalan. Lalu dia kembali lagi dari titik B ke titik A. Jika kita hanya berbicara tentang jarak atau nilainya, maka di sini 20 meter, yaitu 10 ditambah 10. Itu jarak AB ditambah BA untuk jaraknya. Sementara karena ini vektor, maka kita tidak hanya bisa berbicara tentang jarak atau nilainya saja, melainkan kita juga harus mengetahui arah atau perpindahannya, yaitu AB dikurang BA, yaitu di sini 0 karena dia kembali lagi. Dia pertama berpindah dari A ke B itu 10, lalu kembali lagi, yaitu 10 juga. Berarti di sini perpindahannya adalah 0. Selanjutnya kita bahas tentang komponen dan notasi vektor. Di sini vektor terbentuk dari 2 titik, yaitu titik pangkal dan titik ujung. Di sini kita misalkan titik pangkalnya itu adalah A, dan di sini titik ujungnya itu B. Selanjutnya di sini kita lihat ada tulisan huruf kecil dan huruf kapital yang memiliki tanda panah di atasnya. Ini merupakan cara penulisan vektor. Lalu di sini ada 2 huruf kapital. Ini dibaca dengan vektor A dan B, artinya vektor dari titik A ke titik B. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis vektor. Ada 6 jenis vektor yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada vektor posisi, lalu vektor 0, dan vektor satuan. Vektor posisi yaitu adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal koordinat, pusat koordinat, dan titik ujungnya di titik itu. Lalu untuk vektor 0, vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Dan vektor satuan itu vektor dengan panjang satuan. Kita lihat di sini contoh dari vektor posisi. Misalkan
Titik P adalah sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius di R2. Maaf ya, titik P. Vektor posisi dari titik P dilambangkan dengan OP. Ini sama dengan ini vektor P. Jika koordinat titik P adalah X1 dan Y1, maka vektor posisi dari titik P adalah yang ini. Koordinat O, vektor O dan P sama dengan vektor P sama dengan X1 dan Y1. Selanjutnya, untuk vektor 0, di sini dari gambar ini, vektor 0 AA dapat kita peroleh dengan menjumlah beberapa vektor sehingga titik pangkal vektor AA adalah titik A dan titik ujung vektor AA adalah titik A juga, di mana A bisa kita peroleh dengan penjumlahan AB, BC, CD, DE, dan EA. Yang selanjutnya adalah vektor satuan. Bisa dilihat pada gambar, merupakan rumus mencari vektor satuan, yaitu dengan cara satu, sini langsung masuk saja, 1 per panjang vektor dikali vektor itu, vektor yang mau kita cari satuannya. Oke. Di sini ada sesuatu yang menarik, yaitu ada yang disebut panjang vektor. Apa itu panjang vektor? Nah, sebelum membahas lanjutan dari jenis vektor, saya akan membahas dulu apa itu panjang vektor. Untuk selanjutnya ada contoh dari vektor satuan dan panjang vektor. Oke. Untuk panjang vektor bisa kita lihat di kanan, ini merupakan lambang dari panjang vektor, yaitu seperti A yang ditutup oleh garis seperti determinan dan diberi tanda panah di atas huruf A tersebut. Sebelumnya kita bahas juga definisi dari panjang vektor, yaitu jarak dari titik pangkal ke titik ujungnya. Oke. Di sini ada rumus untuk mencari panjang vektor. Yang pertama ini, jika vektor itu tersebut memiliki titik pangkal di koordinat 0. Sementara ini merupakan rumus jika vektor tersebut berada di dua titik, yaitu titik A dan B, misalkan di sini. Oke. Selanjutnya, di sini ada contoh soal mencari vektor satuan dari vektor V, yaitu X-nya min 3 dan Y-nya 4. Pertama kita masukkan ke rumus dulu. Dan di sini ada U ya, U dengan garis panah ini merupakan artinya saya menggunakannya untuk menyatakan satuan, untuk menyatakan vektor satuan. Vektor satuan dari V itu sama dengan 1 per panjang vektor V dikali vektor V. Oke. Kita masukkan saja ke nilainya ke rumus dari panjang V dulu. Di sini akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali min 3 per 4. Setelah itu di sini ada 1 per akar 25. Ini kita kali, maaf kita kuadratkan, lalu ditambah, jadikan akar 25. Itu selanjutnya 25 ini kita akarkan menjadi 5. 1 per 5. Tinggal kita kali. Di sini hasilnya min 3 per 5 dan 4 per 5. Jika kita
bagi, ini adalah hasil dari pembagiannya tersebut. Oke, itu merupakan contoh dari vektor satuan sekaligus contoh dari panjang vektor. Kita masuk ke jenis-jenis selanjutnya. Yang pertama itu kolom, baris, dan basis. Nah, untuk jenis-jenis ini seperti lebih ke bagaimana kita melakukan penulisan. Oke, di sini ada vektor kolom, yaitu vektor yang dibuat menjadi sebuah matriks sekolom atau berkolom tunggal. Seperti ini jadinya hasil dari vektor kolom. Lalu tidak jauh dengan vektor kolom, vektor baris hampir sama dengan vektor kolom. Tapi kali ini dibuat menjadi matriks sebaris atau berbaris. Seperti ini hasilnya. Lalu vektor basis, vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Saat mempelajari vektor basis awal-awal itu kita biasanya akan ditutup dengan dengan jari untuk bagaimana menggambarkan vektornya dengan 5 jari lalu ditekuk. Itu untuk vektor basis. Lalu di sini ada yang unik dari vektor basis, yaitu ada plus I dan plus J. Ini apa? Plus I dan plus J ini sebenarnya hanya menggambarkan di mana titik tersebut berada, di sumbu X atau di sumbu Y. Ini umumnya menggunakan menggunakan I dan J untuk 2 dimensi dan menggunakan IJK untuk 3 dimensi. Oke. Di sini ada contoh. Ada sebuah titik A. Ini ruang 3 dimensi. Di ruang 3 dimensi memiliki titik di sumbu X10, Y3 dan Z7. Lalu, gimana untuk menggambarkan secara kolom? Ini adalah contoh untuk menggambarkan titik A secara kolom. Dan yang di bawahnya adalah untuk menggambarkan secara baris. Dan ini, jika kita ingin menggambarkannya secara basis. Nah, ini kalau untuk 3 dimensi, ditambah K, ini untuk mewakilkan Z. Seperti itu. Selanjutnya ada operasi-operasi pada vektor. Sekiranya ada 4 operasi. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, dot product, dan cross product. Untuk penjumlahan dan pengurangan, itu kita tinggal menjumlah atau melakukan pengurangan seperti dengan titik letaknya. Kalau dia misalkan ada di sumbu X, maka kita tambah dengan yang ada di sumbu X juga. Itu juga dengan pengurangan. Dan seterusnya untuk Y, jika ada 2 vektor A dan B, vektor A-nya misalkan di sumbu X-nya ini 1 dan B-nya ini 2, maka tinggal ditambah itu menjadi 3. Lalu di sini untuk dot product. Dot product ini merupakan sebuah perkalian dari vektor yang menghasilkan skalar. Untuk caranya gimana? Sama seperti jumlah dan pengurangan. Kita kalikan dulu yang sesuai dengan sumbunya. Setelah kita melakukan perkalian, semua itu kita tambah. Mau itu sumbu X atau sumbu Y, kita tambah menjadi 1 sehingga yang menghasilkan nilai skalar saja atau menghasilkan nilai saja. Itu untuk rumus yang pertama. Ada juga rumus yang keduanya. Rumus keduanya ini yaitu dengan panjang vektor dikali
panjang vektor lagi dikali cos theta. Ini kalau misalkan kita mengetahui berapa panjang dari sudut si dot product ini, panjang dari sudut AB ini, kita pakai dengan rumus cos theta. Selanjutnya, perkalian di vektor itu ada dua, dot product dan cross product. Untuk cross product ini hasilnya itu akan menghasilkan vektor lain. Hasilnya itu akan menghasilkan vektor satuan yang lain. Di sini rumusnya kita sama seperti mencari determinan dengan cara atau metode Sarus. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada dua vektor A dan vektor B. Pertama, saya ingin menjumlah dan mengurang. Ini adalah contoh penjumlahannya. Di sini 3 plus 6 merupakan sumbu X, min 5 plus 7 merupakan sumbu Y, dan min 1 plus min 2 ini merupakan sumbu Z. Langsung saya kita jumlahkan, dan ini adalah hasilnya secara kolom, secara vektor kolom. Begitu juga dengan pengurangan, tidak jauh berbeda, tinggal langsung dikurang sesuai sumbunya, dan ini hasilnya sesuai dengan vektor kolom. Contoh soal selanjutnya dengan dot product dan cross product. Di sini di sini dot product sama seperti penjumlahan dan pengurangan terdahulu, kita kalikan. Bedanya kita kalikan dulu kedua sumbunya, sumbu yang samanya. Selanjutnya setelah dikalikan, kita lakukan operasi penjumlahan dengan sumbu-sumbu yang sudah dikalikan. Ini X, ini Y, dan ini Z-nya. Dan ini adalah hasil dari dot product. Ini yang mau kita cari dari dot product, yaitu skalar atau nilai. Untuk cross product, kita buat seperti metode Sarus. Tapi di sini kalau metode Sarus biasanya kita menggunakan angka, tapi ini kita ganti dengan IJK. Selanjutnya kita kalikan seperti ini ke bawah, ini juga, dan menghasilkan pada yang pertama ini. Selanjutnya dikurangi dari yang hasil sebaliknya ini dikali dan menghasilkan ini. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan operasi yang memiliki sumbunya sama. Di sini ada 10i dan min 7i dikurang 10 dikurang min 7i menghasilkan 17i. Lalu min 6j dikurang min 6j, berarti min 6j ditambah 6j itu hasilnya 0. Di sini tidak saya tulis, kalau 0 langsung saja. Lalu plus 21k dikurang min 30k, berarti ditambah 30k. 21 tambah 30, 51. Atau ini sudah hasilnya, atau bisa kita tulis dengan seperti ini, menyertakan sumbu y-nya tapi di koordinat 0. Oke. Ini merupakan contoh soal dari dot product. Dot product dengan mencari nilai theta, atau kita mau mencari sudutnya. Pertama di sini kita diketahui bahwa ini merupakan dimensi 3, vektor A dan B, dengan diketahui nilai B-nya, titik B-nya. Lalu kita didapatkan kondisi bahwa vektor A dot vektor B satuan dikali vektor satuan dari A sama dengan vektor A. Berarti kita lalu
Di sini ditentukan besar sudutnya. Kita mencari sudutnya. Kita tinggal masukkan saja ini yang diketahuinya. Kita masukkan menggunakan rumus yang kedua tadi untuk dot produknya. Lalu untuk vektor satuannya kita tidak menggunakan 1 per determinan A, tapi ini kita menggunakan vektor A. Selanjutnya di sini, kenapa hasil bisa 1, ini kita coret saja. Ini coret dengan ini dan ini. Karena ini sebenarnya adalah 1A, tapi karena 1 biasa tidak ditulis, maka ini menghasilkan 1. Berarti sekarang yang kita punya adalah vektor panjang vektor B dikali cos A. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan dari nilai vektor B dengan rumus panjang. Ini. Lalu di sini setelah kita menemukan hasil ini, kita tinggal pindah ruas si nilai B ini, artinya 1/2. Lalu cos theta dari 1/2 itu adalah theta 60 derajat. Ini adalah hasilnya. Oke. Setelah membahas vektor, sekarang kita membahas tentang ruang 3 dimensi. Apa itu ruang 3 dimensi? Ruang 3 dimensi adalah sebuah dimensi atau ruang dari benda-benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari ruang 3 dimensi itu seperti kubus, balok, limas, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah elemen. Di sini, ruang 3 dimensi memiliki 3 elemen. Ada titik, garis, dan bidang. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas tentang titik, saya akan membahas tentang garis dan juga bidang. Apa itu garis? Garis merupakan komponen bangunan ruang yang hanya mempunyai ukuran panjang. Garis dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik. Sementara bidang merupakan komponen bangun ruang yang mempunyai luas. Bidang dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik juga. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas garis dan bidang. Tapi kita membahas kedudukan dan jaraknya saja. Yang pertama kita bahas kedudukan dari garis. Yang pertama ada kedudukan garis dengan garis. Lalu ada garis dengan bidang. Kita bahas garis dengan garis terlebih dahulu. Yang pertama, garis dengan garis ada kedudukan namanya sejajar, yaitu seperti ini. Jika terletak pada suatu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, ini kita bisa sebut sejajar. Sama halnya seperti rel kereta yang mereka sejajar tapi tidak pernah bertemu, Oke, selanjutnya berpotongan. Apa itu berpotongan? Yaitu jika sudut kedua garis memiliki titik potong, yaitu di sini. Jadi kita saling bertabrakan di satu titik potong. Dua garis saling bertabrakan di satu titik potong, itu berpotongan. Lalu ada bersilangan. Apa itu bersilangan? Tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Itu kita sebut bersilangan. Lalu garis dengan bidang itu ada yang disebut terletak pada, yaitu jika titik kedua garis terletak juga pada sebuah bidang. Lalu ada sejajar. Sejajar adalah tidak ada titik potong. Lalu untuk memotong atau menembus, di sini salah satunya itu menjadi titik, ada salah satu titik pada garis yang terletak pada satu bidang dan itu menjadi titik potongnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini contohnya saya memiliki sebuah kubus. Oke.
Bagaimana dengan contoh garis dengan garis? Bisa kita lihat pada titik AB dan DC. Keduanya ini merupakan sejajar. Mereka tidak bertemu, namun mereka seperti rel, terletak pada suatu bidang yang sama tapi tidak bertemu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah E dan H, EH dan DH. Ini berpotongan. Mengapa berpotongan? Karena di sini bisa kita lihat EH ada di garis EH dan DH. H ada di garis EH dan DH. Ini disebut berpotongan. Salah satu titiknya bertemu. Ada salah satu titik yang bertemu. Lalu untuk yang bersilangan, ini ada EH dan AB. Kita bisa lihat EH dan AB tidak pada bidang apapun. Tidak bertemu. Garisnya tidak bertemu di bidang apapun. Dan garisnya tidak ada titik yang menyambungkan kedua garisnya itu, tidak berpotongan. Ini yang disebut dengan bersilangan. Selanjutnya ada contoh garis dengan bidang. Contoh garis AB ini terletak pada bidang A, B, C, dan D. Ini AB. Lalu ada EG. EG ini sejajar dengan ABCD. Lalu ada FB. FB memotong ABCD di B. Yang selanjutnya kita bahas tentang elemen bidang. Di sini bidang itu hubungannya dengan bidang dan bidang. Oke. Kedudukan bidang dan bidang. Yang pertama ada yang sejajar, yaitu jika kedua bidangnya tidak bersekutu pada satu titik, sama seperti garis yang tadi. Lalu ada bidang yang berpotongan, yaitu jika kedua bidang mempunyai garis yang bersekutu. Kita masuk ke contohnya. Di sini bisa kita lihat sebuah kubus. Di sini kita lihat bidang ABCD dengan ABEF. ABEF ini berpotongan. Dia memiliki garis yang bersekutu, yaitu di A dan di B. Ini garis yang bersekutunya. Selanjutnya ABCD dengan EFGH ada dalam satu bangun, namun dia tidak memiliki titik yang bersekutu, tidak memiliki garis yang bersekutu. Maka ini yang disebut dengan sejajar. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana sebuah jarak, yaitu garis dengan garis, bidang dengan bidang, dan garis dengan bidang. Yang pertama, garis dengan garis ini bisa kita hitung dengan cara kita perlu garis yang tegak lurus. Di sini ada garis, kita memiliki garis G dan H, mereka saling bersejajar. Terus kita ingin menghitung jarak mereka berapa, maka di sini kita buat garis lagi yang saling tegak lurus, yaitu garis A dan B yang bisa menghubungkan garis G dan H. Lalu garis dengan bidang. Jarak garis dengan bidang itu di sini bidang A dengan garis G itu sama dengan ruas dari garis A dan B. Berarti kita di sini buat garis lagi yang menghubungkan dari bidang dan juga garis yang mau kita ukur jaraknya. Dan garisnya itu yang kita buat itu tegak lurus juga. Sama dengan sebelumnya. Garis dengan bidang juga sama. Di sini kita memiliki dua bidang A dan B. Kita ingin mengukur jaraknya. Kita buat garis yang saling tegak lurus
yaitu garis A dan garis B, garis AB. Oke. Di sini ada contoh soalnya. Kita akan menentukan jarak dari garis BC ke EH, garis BC ke EH dengan sebuah kubus yang memiliki rusuk 4 cm. Pertama kita pilih bidang yang memotong BC dan EH tegak lurus. Kita bidang itu kita gunakan yang memotong, berarti AB FE. Lalu bidang ABFE memotong BC dan EH di B dan E. Lalu kita tarik di sini, kita buat garis antara B dan E, yaitu jaraknya B dan E yaitu 4 akar 2 cm dengan menggunakan trigonometri. Dan dari mana akar 2 ini? Ini merupakan diagonal sisi. Ini merupakan salah satu dari hafalan, yaitu rumusnya itu A akar 2 untuk diagonal sisi. Lalu A nya ini kita ganti dengan rusuknya. Maka jadi jarak BC dan EH adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya kita hitung AH dan BCGF. Titik garis AH dan BCGF. Kita buat bidang yang melalui AH dan tegak lurus dengan BCGF, yaitu bidang AB ABGH. Bidangnya seperti ini, serong ABGH. Jaraknya adalah dari AH ke BG, sehingga jaraknya adalah AH ke BG. Buat bidang yang tegak lurus dari AH ke BG. Bidang tegak lurus dari AH ke BG yaitu CDEF. Ini juga serong, tapi berlawanan arah dengan yang tadi. Yang CDF ini berpotongan pada garis di P dan Q. Mana garis P dan Q? Di sini kita buat P dan Q. Sini kita buat garis P dan Q, yaitu memiliki jarak 4 cm. Artinya jarak AH dan bidang BCGF itu adalah 4 cm. Selanjutnya kita akan mencari BCGF dan ADH. Bidang BCGF dan ADH. Buat bidang yang tegak lurus dengan BCGF dan ADH, yaitu bidang ABFE. ABFE memotong BCGF dan ADH di BF dan AE, yang memotong di situ, sehingga jaraknya adalah BF ke AE. Jaraknya BF ke AE. Selanjutnya buat bidang yang tegak lurus dengan BF dan AE ini, yaitu ABCD, di mana ABCD memotong BF dan AE di titik A dan titik B, sehingga jaraknya dari A ke B yaitu 4 cm. Jadi jarak BCGF dan HD ini adalah 4 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi ruang Euclidean. Tapi sebelum membahas ruang Euclidean, kita bahas dulu tentang definisi vektor R pangkat N. Apa itu vektor pangkat N? Yaitu n tuple bilangan real seperti U1, U2 dan seterusnya, dengan n adalah bilangan bulat positif.
Selanjutnya apa itu ruang Euclidean? Yaitu ruang atau 3 dimensi di mana aksioma-aksioma geometri Euclid berlaku dengan baik, yang kemudian digeneralisasi ke dalam ruang berdimensi n. Apa saja operasi pada ruang Euclidean? Yang pertama ada penjumlahan. Oke, di sini jika kita punya dua vektor, yaitu vektor u dan v, di ruang n, maka berlaku operasi penjumlahan vektornya sebagai berikut. Sama seperti yang tadi, pada operasi vektor biasa penjumlahan, dan dia memiliki sifat seperti berikut. Misalkan terdapat u dan v dan juga w dan vektor 0 sebanyak n, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Lalu di sini tadi ada vektor 0. Vektor 0 pada ruang Euclidean atau Rn ini bisa dikatakan 0 jika semua titiknya berada di 0. Misalkan di sini kita memiliki sebuah vektor 0, 0, 0, 0. Vektor 4 dimensi 0, 0. Ini disebut vektor 0, tapi jika ada satu saja yang bernilai 1 atau min 1, ini berarti tidak bisa kita sebut dengan vektor 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal diberikan dua vektor u dan v di R3. Vektor u dan v di R3 dan vektor w di R4. Maka kita lalu diketahui ini adalah titik koordinat dari masing-masing vektor tersebut, dan ditanya u plus v, vektor u plus v dan vektor u plus w. Pertama, untuk vektor u plus v, seperti tadi, kita tinggal masukkan kedua sisinya ditambah dan menghasilkan seperti ini. Ini kepotong, harusnya ini hasilnya 9/2. Ini 1, 9/2. Di sini kita samakan dulu bawahnya, terus ditambah dikali ya. Ini 4/1 dikali 2, 8. Ini dikali 2 jadi 2, terus ditambah 1, jadi menghasilkan 9/2. Lalu ini 2/3 karena sudah sama, tinggal kita tambah saja, jadi hasil 3/3 itu sama dengan 1. Ini akar 2 kurang akar 2, hasilnya 0. Selanjutnya untuk yang B, di sini mengapa jawabannya tidak terdefinisikan? Di sini jawabannya tidak terdefinisikan karena kedua vektor ini berbeda dimensi. Mereka tidak bisa ditambahkan. Jadi jawabannya tidak terdefinisi. Lalu dengan perkalian dengan skalar atau dengan nilai. Misalkan di sini sebuah vektor u, jika dikalikan dengan sembarang skalar, misalkan kita notasikan skalar tersebut atau nilai tersebut dengan k, maka didefinisikan sebagai berikut. Ku sama dengan ku1, ku2 dan kun. Dan misalkan k dan l adalah sembarang skalar, berlaku sifat-sifat berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui vektor v memiliki titik koordinat seperti ini, 2000, 2, 0, 1, dan 9. Lalu kita akan menentukan vektor u. Diketahui ternyata vektor u merupakan 2 kali dari vektor v. Ini adalah skalarnya 2. Maka kita mengetahui rumusnya adalah u, yaitu 2 dikali vektor v. Dan ini adalah hasil dari vektor u. Selanjutnya perkalian dot. Perkalian dot hasil dari vektorinal adalah skalar nantinya.
hasil kali titik dari vektor U sama dengan ini, dan V adalah berupa sebuah skalar yang didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, jika U, V, dan W adalah vektor di ruang N dan K adalah sembarang skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui vektor U, V, dan W dengan masing-masing koordinatnya. Lalu kita di sini akan mencari vektor U dot vektor V. Kita langsung masukkan saja di sini 1 dikali 8. Kita cari dengan sumbu yang sama, X, Y, Z, dan dimensi yang keempatnya. Setelah dikali masing-masing, kita tambah dan menghasilkan sebuah nilai skalar seperti ini. Lalu yang untuk B, U, dan W lagi-lagi tidak terdefinisi karena di sini vektor U dan vektor W berbeda dimensi. Vektor U 4 dan vektor W 3 dimensi, sehingga tidak bisa atau tidak terdefinisikan. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.